Markus pasal 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Dan Yesus dapat menenangkan danau dan menyepikan angin karena Dia adalah Allah semesta alam. Apapun Dia punya. Amin. Saya ingat lagi waktu hujan, danger sudah angin, kita berdoa, itu angin berhenti, itu air hujan pun berhenti. Amin. Karena Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. So kalau kita rasa kita punya hidup teruk, kalau kita rasa kita punya hidup sampai sudah di ambang yang las, di ujung, walaupun saya berusaha macam manapun, tetap juga saya macam ini. Walaupun saya kasih tunggu banyak barang, tetap juga saya menjadi macam dulu juga lagi teruk. Tuhan ada di sana untuk membantu. Amin. Saya ingat lagi dulu, makin saya naik haji, makin saya naik pangkat, makin saya banyak duit, makin saya banyak utang. Semua pun naik. Saya ingat kalau saya ada banyak duit, saya jadi senang. Tahu-tahu semakin saya makin banyak duit, semakin saya susah. Sebenarnya saya bukan susah. Sebenarnya tanggung jawab menjadi besar, tapi saya tidak boleh angkat. Amin. Duit jadi banyak, tapi tanggung jawab juga jadi banyak. Saya tidak dapat angkat. So itulah Tuhan mau mengajar kita supaya kita boleh diajar dari dalam, supaya bila tanggung jawab datang, supaya bila uang banyak datang, supaya bila kita dicurahkan berkat, apapun yang datang kita dapat melawan. Amin. So itulah Tuhan mengajar kita senantiasa. Yesus dapat menenangkan danau karena Yesus adalah Raja segala raja. Dia adalah Tuhan atas semesta alam. Nah, kalau Raja segala raja atau Tuhan atas Tuhan itu ada di dalam saya dan ada di dalam kamu, apa yang kita gentarkan, apa yang kita takut. Tapi selalu kita takut juga. Saya pun selalu takut. Itulah saya tanya Tuhan. Saya bilang ada Tuhan, Raja segala raja, tapi saya takut juga. Kenapa saya takut? Amin. So Tuhan bilang, kuatkan hatimu, jangan gentar dan jangan takut. Dia akan membuatkan hidup kita tenang semasa di lautan dan akan membuatkan badai menjadi sepi dan danau menjadi tenang. Amin. Nah, Tuhan itu apa? Kemahakuasaannya mengatasi alam sejagat, alam semesta. Amin. Yang kedua, walaupun Dia mengatasi segala sesuatu, Tuhan itu sangat setia. Tuhan sangat setia kepada kamu. Tuhan sangat setia kepada saya juga. Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin. Dia adalah setia. Yang kedua, Wahyu pasal 19 ayat 11. Aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Amin. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Bilangan pasal 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia, dikatakan di situ, sehingga Dia berdusta. Tuhan tidak berdusta. Amin. Ibrani pasal 6 ayat 18 mengatakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak berdusta dan Dia tidak akan tipu dan Dia akan senantiasa setia. Amin. Itulah sebabnya kita harus mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Amin. Kenapa? Sebab lebih dalam kita mengenal Tuhan, lebih yakin kita kepada perbuatannya. Semakin kita mengenalnya, lebih lagi kita melihat perbuatan Tuhan. Karena kalau kita tidak yakin akan Dia, kita tidak mungkin menyerahkan rancangan dan semua jalan-jalan kita kepada Dia. Kita mesti yakin kepada Tuhan. Amin. Kalau kita tidak yakin, macam mana kita mau ikut Dia? Macam mana kita mau percaya Dia? Amin. Karena Dia adalah Allah yang sangat baik, maka Dia adalah Allah yang sangat setia. Dalam kehidupan saya sendiri, Yesus tidak pernah
Amin. Dia senantiasa kasih kuat. Dia akan menjaga dan memimpin dan akan membawa saya dalam kemenangan sampai selama-lamanya. Dan dia juga akan membawa kamu menang sampai selama-lamanya. Amin. Dia penuh dengan kebenaran, dan Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Amin. Nah, yang kedua, Yesus adalah setia, sangat setia. Nomor satu, dia adalah yang paling berkuasa di antara segalanya. Yang kedua, dia sangat setia kepada kita. Dan yang ketiga, ini yang paling saya mau bagi tahu, walaupun sedikit tapi penting. Kesetiaan kita, tadi kita lihat kesetiaan daripada Tuhan. Nomor satu, Tuhan adalah yang paling maha kuasa. Yang kedua, Yesus adalah yang paling setia. Yang ketiga, kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan sangat menakutkan. Kenapa saya cakap macam itu? Bila kita setia kepada Tuhan, ada satu cabaran. Sebab kita kecil, dia besar. Bila kita setia kepada Tuhan, apapun yang kita buat, dimanapun kita pergi, segalanya pun besar. Kenapa? Sebab Tuhan itu besar, dia bawa kita satu jalan yang besar, satu jalan yang penuh kemenangan, satu jalan yang penuh kelimpahan, satu jalan yang penuh kemenangan. Jalan itu sangat besar dan dahsyat. Bolehkah kita limpas atau tidak boleh? Memang kita tidak boleh lalu, tetapi oleh karena dia yang maha kuasa, yang paling besar, oleh karena dia yang paling setia, kita akan dapat melewati jalan-jalan ini. Amin. Nah, satu contoh, saya mau bagi satu contoh. Bila Yosua ambil tampuk kepimpinan daripada Musa, bila Musa katakan, Yosua, kau ambil ini tongkat, hari ini kau jadi ketua, hari ini kau bawa seluruh Israel masuk tanah perjanjian. Nah, Yosua mau masuk tanah perjanjian, dia letak tongkat di sana, dia tengok perjanjian punya tanah. Tanah perjanjian adalah the land of the giants. Tanah perjanjian dipenuhi oleh manusia besar-besar, raksasa, pahlawan, orang kuat-kuat. Walaupun tanah perjanjian ini penuh dengan makanan, penuh dengan kekayaan, penuh dengan segala sesuatu yang dapat memberkati sampai berketurunan-keturunan, tetapi tanah perjanjian ini ada tinggal raksasa. Amin. Yosua berdiri di sana, ingat Yosua bilang, oh hari ini saya masuk, hari ini saya menang. Macam itu kan? Di dalam itu Yosua sendiri tahu, sebab dulu Yosua adalah spy. Amin. Dia tahu apa di dalam tanah perjanjian. Kalau ikut sains, kalau ikut kita punya diri sendiri, kalau ikut Yosua lah, dia punya ketenteraan. Bila Israel masuk tanah perjanjian, hari dia masuk tanah perjanjian, hari itu juga dia akan mati. Kenapa? Sebab tanah perjanjian warrior dia kuat. Tanah perjanjian itu di tanah Kanaan itu ataupun di Yeriko itu penuh dengan pahlawan-pahlawan yang kuat, jenderal-jenderal yang berkuasa. Yosua, dia ada orang Lewi, dia ada budak-budak, dia ada ibu-ibu, dia ada pahlawan yang baru mau belajar, dia ada pahlawan mungkin yang bertahan juga tapi baru staring-staring kecil-kecil. Amin. Kalau dia masuk tanah perjanjian saja, dia akan jumpa raksasa. Bukan monster yang macam di Ultraman. Ini raksasa, orang yang kuat-kuat nih, pahlawan panglima. So dia masuk saja dia akan mati hari itu. Amin. Tetapi Tuhan datang. Tuhan bilang, saya ambil alih kau punya tentera, saya ambil alih kau punya kekuatan. Bila Yosua serahkan kepanglimaan dia itu kepada Tuhan Yesus, maka mereka menang menghadapi orang-orang besar tanah Kanaan. Amin. So begitu juga dengan kita. Kesetiaan kepadanya atau kesetiaan kita kepada Yesus sangat sebenarnya menakutkan. Kenapa? Sebab bila kita masuk di dalam rancangan Tuhan, kalau kita masuk dalam kebenaran Tuhan, apa yang jalan kita hari ini yang kita jalan, yang kita lalui adalah jalan yang dipilih oleh Tuhan. Jalan kemenangan,
jalan yang penuh berkat, jalan yang penuh dengan kekuatan Tuhan, maka apa yang di dalam kita jalan itu adalah jalan yang sangat menakutkan, sangat besar dia punya raksasa. Tapi kita dipimpin oleh Allah semesta alam, kita dipimpin oleh Dia yang setia, maka kita akan menang. Amin. Nah, kenapa saya cakap macam ini ialah begini. Ini Petrus dan pengikut-pengikutnya yang lain, murid-murid Yesus ini memang orang yang berani, orang yang selalu di lautan, orang yang biasa di lautan. Amin. So, tapi bila ada ombak kuat, ada angin kuat, Petrus dan kawan-kawan dia tahu kematian sudah menjalar. Amin. Kuburan sudah panggil-panggil. So Petrus dengan kawan-kawan dia takut, hilang keyakinan mereka. Nah, tadi waktu Petrus dan kawan-kawan mereka dan pengikut-pengikut mereka yang beribu-ribu itu, bila nampak Yesus mengajar dengan kewibawaannya, bila nampak Yesus membuat mujizat, mereka semua pun confident. Amin. Siapa yang tidak confident? Kalau ada Yesus berdiri depan kita, betul-betul Yesus. Kalau kita lah Petrus itu, kita nampak Yesus kasih halal hantu, kasih hidup orang, kasih bangkit orang mati pun bangkit, tetap saya pun happy. Amin. Orang pun tengok, oh siapa pengikut Tuhan, terus famous macam lagi YB. So dia ini semua pun happy, semua pun confident ikut Tuhan. Tiba-tiba sampai di laut sana, bila ada angin taufan yang kuat, keyakinan semua hilang. Kenapa? Sebab ada angin, ada badai, dan perahu sudah mau tenggelam. Ada air sudah masuk. Dia sok-sok sudah kasih keluar tuh air. Ada air bilang kasih keluar nih air, mau tinggalan sudah kita punya bot. Amin. Semua pun panik, semua takut. Puji Tuhan ada Yesus di sana. Dia kasih bangun Tuhan. Dia bilang, Tuhan bangun, kita sudah mau mati. Tuhan tengok derang, Tuhan bilang, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Amin. Bukan Tuhan tidak tahu derang takut, tapi Tuhan cakap macam itu. Sebab kenapa kamu takut? Amin. Sebab mereka takut, sebab mereka tahu apa akan terjadi. Amin. Tetapi Yesus ada di dalam mereka, dan mereka selamat. Dan mereka, oleh karena mereka selamat, oleh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, sampai hari ini firman Tuhan sampai kepada kamu dan sampai kepada saya. Amin. Nah, mula-mula bila saya buka ini gereja, saya bincang sama Penatua Matus. Si Penatua Matus bilang, kita buka dulu ini gereja satu. Tapi dia bilang tunggu dulu, saya try. So selepas 2 tahun tidak jadi. So dia kasih tahu saya, dia bilang kau bukalah yang apa yang kau mau buka di sini. Penatua Matus bilang. So saya buka, baru saya sebab si Penatua Matus adalah abang tua di tempat ini. So saya tidak boleh kasih limpat. Saya cakap sama dia selepas 2 tahun dia jumpa saya, dia bilang kau bukalah itu yang gereja dari mana. So kami buka. So buka sudah sedikit kami. Saya, si Kama, si Penatua Ben, dia, Bapak, saya, si Rodney, sama si Queen. Itulah yang kami mula-mula. Dan orang yang mula-mula khotbah di gereja kita adalah si Kama. Nah, dialah orang yang first khotbah yang kami di sana. Dialah orang yang mula khotbah di gereja yang baru. Dan selepas berapa lama saya selalu tengok di luar, saya bilang ada orang mau datang nih, Saya tanya Tuhan, saya bilang tidak mau datang pun Tuhan, jauh lagi mau begini. Saya bilang tidak kurang. Tapi Tuhan bilang kau punya jemaat kayak itu domba alam kan, domba laut yang penting kau buka di sini. Saya bilang Tuhan ini terlalu besar bagi saya. Dia bilang Tuhan dari dulu memang terlalu besar untuk kau. Tiada yang lebih kecil dari kau. Amin. So artinya apa yang kita perbuat selepas kita ikut Tuhan adalah yang terbesar daripada kita. Kadang-kadang kita tidak boleh lalui. Kadang-kadang kita pun takut, susah. Amin. Selepas buka satu sudah mau oke, datang lagi kuango. Pergi lagi buka di sana.
ini lagi buat, itu lagi buat. Amin. Bikin lagi kurcet, ini lagi saya ambil lagi loan. Bukan senang tahu masa sampai sekarang masih utang. Saya yang utang bukan church ya. Saya juga yang utang, tapi masih jalan juga ini gereja. Boleh. Saya tanya Tuhan, saya bilang ini besar daripada saya, Pak. Dia bilang Tuhan memang semua besar daripada kau. Tetapi suara Tuhan mesti jalan. Amin. So saya berdoa kepada Tuhan supaya semua kita yang ada di sini selalu dikuatkan, selalu diurapi, selalu dipanjangkan umur, selalu diberkati. Itulah saya selalu berdoa supaya satu keluarga satu kereta, satu keluarga satu rumah. Mesti itu saya minta dari Tuhan sendiri. Amin. Supaya semua ada, memang akan ada. Amin. Dia akan jalankan, akan berikan kepada kita karena dia adalah yang paling maha kuasa dan dia paling setia. Tapi satu saja, yang ketiga itu berjalan bersama dengan dia, setia dengan Tuhan bukan senang. Sangat menakutkan kadang-kadang. Kadang-kadang dia tuntas sudah, kadang-kadang habis sudah. Hari ini last day, hari ini juga Tuhan kasih mujizat. Sampai saya tanya kepada Tuhan, saya bilang Tuhan, bolehkah kau kasih mujizat 1 minggu sebelum atau kemarin dulu supaya saya tidak takut. Kau kasih juga mujizat yang last minute sudah mau jalan baru kau kasih wah mujizat Tuhan. Saya bilang bolehkah Tuhan lain-kali kau kasih awal sedikit sebab supaya saya tidak takut. Tapi macam itu juga selalu. Amin. So Tuhan adalah yang terbesar bagi kita. Dan apa yang kita buat sekarang kalau banyak masalah, kalau kita banyak masalah, kita rasa oi susah mau dilepas apa semua. Kau tahu kenapa? Sebab kita sekarang bukan di jalan kita yang dulu. Sekarang kita di jalan Tuhan pilih. Itu yang jalan yang ada kemenangan di depan. Tapi di depan ini juga dia punya tentangan dia besar-besar. Kenapa? Sebab jalan yang kita pilih sekarang adalah jalan di mana ada berkat yang besar-besar. Amin. Tetapi Allah Maha Kuasa, Allah yang lebih besar daripada semesta ada bersama dengan kita. Bukan saja dia lebih besar, tapi dia sangat setia ada sama kita. Amin. Yang sekarang kita jalani kadang-kadang kita gagaran. Kenapa? Sebab jalan yang kita jalani adalah jalan yang penuh bermakna. So, saya mau dorong supaya kita jangan lari, jangan pusing belakang, jangan panik, jangan lari ke sana. Amin. Jalan terus, jalan terus, jalan terus. Tuhan akan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Mari kita semua tunduk kepala, mari kita tutup mata. Saya mau berdoa. Dan kita katakan kepada Tuhan Roh Kudus apa yang sudah Engkau katakan kepada saya pada hari ini. Bilang walaupun Tuhan ada yang saya tidak paham pun kasihlah paham saya pelan-pelan di dalam hidup saya. Amin. Mari kita semua tunduk kepala, mari kita tutup mata, kita mau berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau sangat baik kepada kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke belakang. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan, kami muliakan Engkau, Raja segala Raja Tuhan, atas segala Tuhan. Dan ya Bapa, saya berdoa supaya Engkau nyata kepada kami Tuhan, supaya kami benar-benar lihat bahwa Engkaulah Tuhan semesta alam. Engkaulah yang besar daripada segala yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan supaya kami dapat melihat bukan saja Engkau yang terbesar, tetapi Engkau setia kepada kami Tuhan. Dan Engkau berikan kepada kami kekuatan Tuhan, supaya di dalam perjalanan kami ini yang berserta dengan Engkau, bersama dengan Engkau, walaupun banyak ketakutan yang dihadapan sebab kami rasa kami kecil, tapi ya Tuhan buka mata kami untuk melihat-Mu Tuhan, Raja yang terbesar dan yang penuh setia, supaya kami kuat dan kami terus jalan bersama-sama dengan Engkau dalam tanah perjanjian ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, saya berdoa supaya Engkau mengurapi, menjamah, menguatkan seluruh jemaat kami Tuhan. Walaupun yang tidak ada di sini Tuhan, saya berdoa supaya mereka diperkuatkan ya Tuhan. Supaya angin Tuhan, angin kekuatan akan terus meniup mereka Bapa. Supaya mereka mendengar suara. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang memberkati keluarga ini. Kuasa dari atas.